Ibu, saudara-saudari, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk terus belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Mengenai iman warisan dan juga iman yang personal dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, suatu hari seorang papa bertanya kepada anaknya yang baru lulus sekolah minggu. Lalu kemudian papa ini bertanya, "Nak, kenapa kamu percaya Yesus?" Lalu dengan polos anak itu menjawab, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, "Karena papa dan mama percaya, makanya aku juga percaya," kata anak itu. Lalu kemudian papanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya papanya bergumul, Bapak Ibu Saudari, apakah anak ini benar-benar mengenal Tuhan? Atau hanya mengikuti apa yang saya ajarkan dalam setiap kehidupannya? Saudara, banyak dari kita seperti anak itu. Percaya kepada Tuhan karena warisan keluarga. Percaya kepada Tuhan karena warisan keluarga yang terdahulu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi biarlah malam hari ini firman Tuhan menentang kita semua. Saudara, iman warisan saja tidak cukup. Iman warisan saja tidak cukup. Kita harus memiliki iman yang lahir dari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara harus memiliki iman yang lahir dari perjumpaan pribadimu dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita pernah merasa iman kita sedang goyah. Saat kita doa, seakan-akan doa kita tidak terjawab. Saat kita ke gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada rasa hampa di dalam hatimu dan hatiku. Mungkin kalian juga bertanya, apakah Tuhan benar-benar nyata bagi saya? Atau hanya bagi orang lain Tuhan itu nyata? Saudara, itu adalah tanda bahwa kita tidak bisa mengandalkan iman warisan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan iman orang tua, iman dari pendeta, atau iman dari tradisi dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, iman sejati harus dibangun di atas dasar pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Seperti Ayub yang berkata, dulu kupikir, ku percaya tentang Tuhan hanya dari cerita orang. Tetapi sekarang mataku sendiri melihatmu. Di dalam Ayub 42 saudara akan menemukan hal itu. Saudara, ada seorang pemuda yang dibesarkan di gereja, tiba-tiba dia meninggalkan imannya saat dia kuliah. Ketika ditanya, kenapa kamu meninggalkan iman kepada Tuhan? Lalu kemudian ia menjawab, sebenarnya aku tidak pernah benar-benar percaya. Aku hanya ikut-ikutan orang tuaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita mau belajar mengapa iman warisan tidak cukup. Dan bagaimana memiliki iman yang menyelamatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Iman yang menyelamatkan, iman yang mengubah setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, malam hari ini dalam program Journey of Faith, saudara sekali lagi dalam perjalanan iman kita semua, saudara harus memperhatikan manusia spiritualitas saudara. Gak boleh main-main, Pak. Tetapi kita harus memberi makan manusia spiritualitas kita semua. Sehingga saudara, kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah terasa kering ketika saudara memberi makan manusia spiritualitas saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam buat kalian semua. Shalom, salam kenal ya, dimanapun kalian berada. Tapi izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana banyak orang mengaku Kristen karena warisan keluarga, karena tradisi. Namun Alkitab menegaskan bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang personal. Lahir dari relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan menggali setiap perbedaan antara iman warisan atau turunan dan juga iman personal dalam setiap kehidupan kita semua. Dan bagaimana kita dapat memiliki iman yang berdampak dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, iman warisan
Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tahu itu pun merupakan berkat, tapi juga ada batasannya dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan demikian. Aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas, seperti yang diamalkan nenekmu Luis dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kita semua bahwa iman warisan adalah iman yang diterima dari keluarga, dari gereja, dari lingkungan yang religius, tetapi tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, ada iman yang diwariskan di dalam setiap kehidupan saudara. Ada yang bisa dihidupkan, tetapi ada yang saudara-saudari yang tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya ketika dia dewasa, dia kabur. Dia lari dari imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena iman yang dimiliki orang tuanya, iman yang dimiliki oleh kakek neneknya, tidak hidup di dalam dirinya. Seperti tulisan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima ini. Saudara, bagaimana Luis dan Eunike memiliki iman yang diwariskan kepada Timotius. Tetapi Paulus dengan yakin mengatakan, aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagaimana Timotius menghidupkan imannya yang dia percayai dalam setiap kehidupannya. Bukan hanya warisan. Saudara, sekali lagi, iman warisan adalah iman yang diterima dari keluarga maupun gereja atau lingkungan religius saudara. Dimanapun saudara, tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, memang berkatnya adalah memberikan fondasi nilai-nilai dalam kebenaran, sehingga anak-anak bisa tahu, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika saudara menerima, ya, iman warisan dalam kehidupan saudara, itu memberikan fondasi, memberikan nilai-nilai kebenaran dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, dan tentunya juga bisa menjaga tradisi iman yang sehat di dalam keluarga-keluarga kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah berkatnya ketika iman itu bisa diwariskan. Anak-anak jadi punya fondasi, anak-anak jadi punya nilai-nilai kebenaran yang harus mereka hidupi dalam kehidupan mereka. Dan tentunya kita menjaga tradisi iman keluarga kita, sehingga kita bisa mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya dalam kehidupan saudara. Enggak salah dengan iman warisan, Pak Bu. Orang tua berusaha untuk mewariskan iman kepercayaannya kepada anak-anaknya. Tetapi bahayanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa saja menjadi formalitas tanpa kuasa. Bisa saja anak-anak cuma melihat, saudari, ritual dalam setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang tua mereka, dan akhirnya menjadi formalitas tanpa kuasa yang mengubah kehidupan anak-anak tersebut. Inilah bahayanya, saudara. Iman warisan rentan terhadap kemunafikan. Hati-hati dengan demikian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara hanya mewariskan imanmu, ya, di dalam setiap kehidupanmu pribadi, hati-hati. Saudara bisa menjadi formalitas tanpa kuasa, dan juga saudara rentan terhadap kemunafikan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Sama seperti orang Israel di padang gurun. Mereka mengingat Tuhan hanya dalam kesulitan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Banyak orang-orang muda, anak-anak yang datang di dalam kehidupan mereka karena kesulitan, baru ingat Tuhan. Tapi ketika lagi happy, lagi senang, lagi banyak berkat, boro-boro ingat Tuhan, Pak Bu. Ya, mereka hanya mengingat Tuhan kalau lagi dalam masalah, dalam kesulitan, tetapi justru hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara bisa mengerti ada berkatnya juga dalam setiap iman warisan, dan tentunya ada batasannya. Saudara, Timotius adalah anak dari perkawinan campur Yahudi Yunani. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama saudara akan menemukan, ya, iman ibunya Eunike dan neneknya Luis adalah warisan Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka percaya Yesus sebagai Mesias. Dan Paulus mengakui nilai iman turunan ini dalam setiap kehidupan Timotius. Tetapi dia mengingatkan
untuk Timotius tetap harus menyalakan karunia Allah yang ada di dalam setiap kehidupannya. Dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-6. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman warisan itu memberikan sekali lagi fondasi doktrin sehingga anak-anak mungkin tidak tersesat dalam perjalanan iman mereka. Sehingga mereka tahu dalam kehidupan mereka ada Tuhan yang tidak kelihatan, yang memperhatikan setiap orang, setiap jalan kehidupan orang. Ketika anak-anak mendengar baik-baik suara Tuhan Allahnya dan melakukan dengan setia, maka berkat mengalir. Kalau tidak setia, maka kutuk yang datang. Saudara, ini harus diajarkan kepada anak-anakmu, sehingga mereka bisa tahu mengenal Allah yang saudara percayai. Ya, saudara bisa mengajarkan iman kepada setiap anak-anakmu, cucu-cucumu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi berkatnya juga ada. Bahkan anak-anak bisa melihat model hidup yang saleh orang tuanya maupun neneknya. Oh, model hidup yang saleh itu seperti orang tuaku. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga bukan dari dunia mereka diajarkan, tetapi dari rumah mereka masing-masing. Amin. Dari rumah mereka masing-masing saudara mengajarkan kepada anak-anak saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah berkat dari iman warisan yang memberikan fondasi doktrin maupun model hidup yang saleh. Ya Bapak ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga anak-anakmu punya panduan, punya pegangan dalam setiap hidup mereka. Tetapi ingat bahayanya dari iman warisan, iman tanpa regenerasi. Ya, lahir baru tidak bisa diwariskan Pak Bu. Ingat baik-baik. Walaupun agamamu dan agamaku bisa diwariskan, tetapi kelahiran baru tidak bisa diwariskan. Si anak-anak tersebut harus mengalami Tuhan dalam perjalanan iman mereka. Tuhan harus hadir di tengah-tengah setiap pergumulan hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudari mereka pun mengalami kelahiran baru. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam setiap hidup mereka masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, bahayanya iman ini ketika diwariskan tanpa regenerasi, tentunya lahir baru sekali lagi tidak bisa diwariskan. Lalu kemudian bahayanya dari ketaatan ritual tanpa hati yang mendekat. Saudara tahu anak-anak daripada Imam Eli, Hofni dan Pinehas, kalau tidak salah ya Bapak Ibu Saudari namanya. Bagaimana anak-anaknya benar-benar kurang ajar sekali dalam setiap kehidupannya. Padahal bapaknya Bapak Ibu Saudari Imam Eli itu seorang imam yang bekerja di rumah Allah. Tapi anak-anaknya Bapak Ibu Saudari justru melukai hati Tuhan ketika mereka bekerja di rumah Tuhan. Ketika mereka melayani Tuhan, mereka hanya sekedar ya taat ritual, tetapi tanpa hati yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesaya 29 ayat 13, Yesaya menegur kehidupan bangsa Israel. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi Bapak Ibu Saudari hatinya jauh. Saudara, hati-hati. Orang tua wajib mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Ya, betul. Orang tua perlu mewariskan iman yang dia percayai kepada setiap anak-anaknya. Ya, perlu banget. Dan gereja harus menghargai tradisi yang alkitabiah. Sehingga gereja pun juga bisa mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya untuk mereka boleh melayani Tuhan. Saudara, ini positifnya ketika saudara memiliki iman ya dari warisan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi negatifnya juga ada. Jangan bangga karena lahir di keluarga Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan di dalam Matius 3 ayat 9, Allah dapat membangkitkan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Bayangkan ketika Tuhan Yesus sampaikan demikian. Jadi jangan bangga kalau saudara lahir di keluarga Kristen. Generasi ini harus didorong untuk mempertanyakan dan memiliki iman sendiri. Ya, bukan hanya dari kata orang saja. Bapak Ibu Saudari, kita semua mendengar, mengenal Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Setiap kehidupan kita harus mengalami Tuhan secara pribadi.
Saudara dan saya harus mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga bukan hanya berhenti di iman warisan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dalam kehidupan kita semua. Supaya saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu ada iman personal. Ini berbeda dari iman warisan. Tetapi iman personal, iman yang lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Iman yang lahir dari perjumpaan saudara dengan Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Saudara, iman yang personal sekali lagi adalah iman yang lahir dari penyelidikan pribadi, dari pergulatan pribadi, dari pergumulan pribadi. Sehingga saudara dari setiap penyelidikan-penyelidikan itu, saudara bisa bertobat dari setiap jalan-jalan hidup yang keliru. Dan akhirnya saudara menyerahkan dirimu kepada Kristus. Karena saudara tahu, karena dia sudah menyentuh hatimu dan hatiku. Karena dia sudah hadir dalam setiap pergumulan hidupmu dan hidupku. Itulah iman yang personal. Sehingga saudara dan saya jangan berhenti kepada iman di dalam setiap kehidupanmu yang diwarisi oleh nenek moyangmu. Ya Bapak Ibu Saudari, selidikilah setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selidikilah secara pribadi. Dan ketika saudara menemukan hal itu, saudara bisa bertobat dan menyerahkan dirimu kepada Yesus Kristus dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Sambil saya minum ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara memiliki iman personal yang lahir dari perjumpaan dengan Tuhan, saudara, yang pertama memiliki ciri Bapak Ibu Saudari, yaitu ketika kalian berakar pada firman. Bahwa setiap penyelidikan kalian berpusat kepada firman, kepada Alkitab, bukan kepada yang lain, bukan kepada kitab-kitab yang lain, tetapi kepada firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah ciri iman yang benar. Inilah dari ciri iman yang personal. Saudara berakar kepada firman Tuhan, bukan kepada yang lain. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang mempertanyakan kehidupan iman kekristenannya, saudara, yang perlu saudara selidiki adalah Alkitab. Amin. Yang perlu saudara selidiki adalah firman Tuhan. Sehingga saudara bisa merenungkan firman Tuhan itu. Dan saudara bisa menggali setiap harta, kekayaan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Ada hikmat yang terkandung di dalam firman Tuhan. Dan itu melebihi harta dan kekayaan. Dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara menemukan makna-makna ya di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Tentunya makna yang membangun kehidupan imanmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, iman yang personal cirinya selain berakar pada firman Tuhan, yaitu ketika dia diuji melalui setiap pencobaan-pencobaan. Saudara, iman yang personal akan diuji melalui setiap pencobaan. Sehingga dia mendapati saudara setia. Dia mendapati saudara tetap taat. Dia tetap mendapati saudara bertekun di dalam iman saudara. Sama seperti Abraham. Dia disebut bapak orang benar, bapak orang beriman, karena ketaatannya. Dan ketika dia dibilang taat Bapak Ibu Saudari, itu ada ujian yang harus Abraham hadapi. Bagaimana dia mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan dia berhasil melewati ujian itu. Dia berhasil melewati setiap ujian-ujian yang diberikan dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Abraham inilah model daripada bapak orang beriman. Maka saudara dan saya sebagai anak-anak Abraham, belajarlah. Ketika diuji melalui setiap pencobaan, saudara, didapati hatimu dan hatiku yang taat sama seperti Abraham taat kepada Allah yang dia percayai. Yang ketiga cirinya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, iman yang personal itu lahir atau menghasilkan buah pertobatan.
Ketika saudara dan saya memiliki iman personal, saudara, maka hasilnya adalah buah pertobatan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, kita buka Alkitab kita semua. Yakobus pasal 2 ayat 17. Saudara, di sana ditekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat ini menekankan pentingnya tindakan nyata sebagai bukti iman saudara dan saya. Iman yang sejati menurut Yakobus akan selalu menghasilkan buah yang baik, yaitu perbuatan-perbuatan baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Hasilkanlah buah pertobatan. Bapak Ibu, Abraham sekali lagi dia percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak melihat. Sekalipun dia tidak melihat negeri yang dijanjikan itu, dia tetap melangkah. Dia tetap berjalan sebagai musafir dalam kehidupannya. Walaupun dia tidak pernah tahu negeri yang akan dia tuju. Gak ada Google Maps pada saat itu, Bapak Ibu Saudari. Gak ada Waze. Gak ada aplikasi-aplikasi yang mendukung supaya Abraham sampai di situ. Tetapi dia hanya percaya akan tuntunan Allah dalam setiap kehidupannya. Meskipun dia tidak melihat. Itulah Abraham. Saudara dan saya juga diajak untuk percaya kepada Allah. Walaupun saudara tidak melihat. Yang mau katakan amin. Bahkan di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saudara, ada perempuan di sana, ya, dari keturunan Siro-Fenisia. Dia memiliki iman yang gigih. Meskipun dia bukan bagian dari Israel, tetapi dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan. Saudara, kalau saudara mendapati kisah itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, imannya sangat gigih. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam Markus 7 ayat 24, bahkan kata Yesus kepadanya, ya kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara akan mendapati kisah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dia saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak termasuk ya orang Yahudi, bangsa Yahudi, ya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi imannya, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, imannya itu menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan pada saat itu. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia datang kepada Yesus di dalam setiap kehidupannya. Lalu Tuhan Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi Bapak Ibu Saudari, perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, wah, karena katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang gigih dimiliki oleh perempuan ini. Meski dia bukan bagian dari orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedua kita belajar iman personal. Itu lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, Bapak Ibu Saudari, Paulus menekankan bahwa iman sejati datang dari firman Kristus. Ya, iman yang sejati datang dari firman Kristus. Pendengaran akan firman, bukan sekedar hukum Taurat. Saudara, ini berarti iman yang hidup, yang dihidupkan melalui relasi dengan Yesus. Ada hubungan personal antara saudara dengan Tuhan. Kalau saudara mau memiliki iman yang sejati, iman yang personal itu, ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, yang lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Ingat baik-baik bahwa iman personal adalah persyaratan mutlak supaya saudara dan saya disertai oleh Allah. Jadi bukan iman yang diwarisi oleh orang tua saja, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada iman personal yang saudara bangun setiap hari dengan Tuhan, sehingga penyertaan Allah itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, Abraham itu meninggalkan negerinya Ur, bukan karena tradisi, ya, tetapi karena perintah langsung Tuhan. Dan iman ini diuji melalui setiap penyembelihan Ishak.
Saudara, iman personal seringkali bertentangan dengan warisan budaya. Bahkan ketika itu Abraham meninggalkan penyembahan berhala di Ur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita belajar dari Abraham, maka dia benar-benar menjalani iman yang personal dalam setiap kehidupannya kepada Allah yang dia percayai. Saudara, saya berdoa supaya saudara juga demikian. Ya, sama juga seperti seorang perempuan Sirofenisia tadi yang kita baca. Seorang non-Yahudi yang tidak memiliki warisan iman Israel, tetapi menunjukkan iman yang luar biasa. Karena dia mengatakan anjing-anjing itu pun makan remah-remah. Ada kerendahan hati di sana. Saudara, milikilah iman personal yang melampaui batas etnis, melampaui batas religius dalam setiap kehidupan saudara. Walaupun saudara orang tuamu sudah Kristen, ya, tapi berapa banyak anak-anak yang benar-benar Bapak Ibu Saudari memiliki iman personal dengan Allah dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo bimbing anak-anakmu. Bukan hanya saudara wariskan iman yang saudara percayai. Ini loh, dulu papa mama pernah mendapatkan mujizat dari Tuhan, terus kemudian saudara cerita. Saudara, it's no problem hal itu. Tetapi ingat baik-baik, ajar mereka untuk menemukan bagaimana Tuhan hadir dalam kisah kehidupan mereka masing-masing, khususnya anak-anakmu. Sehingga mereka tahu, oh ternyata aku dapat beasiswa ini karena Tuhan loh. Karena aku dapat sekolah ini karena Tuhan loh. Aku bisa kerja ini semua karena Tuhan loh. Sehingga nanti ketika mereka dewasa, dalam perjalanan iman mereka, mereka tetap memilih iman mereka kepada Tuhan, melampaui batas etnis dan religius yang dimiliki. Bapak Ibu, mari di dalam setiap kehidupanmu, ingat baik-baik, warisan agama tidak cukup. Harus ada ketaatan personal dalam kehidupan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan bangga kalau bapak mamamu pendeta, ya. Kalau orang tuamu pendeta dalam setiap kehidupannya, hamba Tuhan dan lain sebagainya, saudara, itu tidak cukup. Saudara harus memiliki iman personal kepada Tuhan. Karena saya banyak melihat anak-anak pendeta justru bandel-bandel, Pak. Ya, saya pernah sekolah dengan anak-anak pendeta, ya justru bandel-bandel. Anak pendeta itu Bapak Ibu Saudari. Bahkan saya pernah dengar, ya, beberapa anak pendeta Bapak Ibu Saudari itu narkoboy, Bapak Ibu Saudari, ya. Dan dalam setiap kehidupannya mereka tidak menemukan Tuhan yang papa mamanya percayai. Saya tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi saya rasa Bapak Ibu Saudari, orang tuanya tidak mengajarkan, tidak memberikan keteladanan dalam setiap kehidupannya. Bahkan ada orang yang sudah memberikan keteladanan hidup saja, anak-anaknya bisa mentalnya terganggu. Bisa, Pak. Inilah dunia kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, warisan agama atau warisan iman tidaklah cukup. Harus saudara dan saya memiliki ketaatan personal atau relasi yang pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Dengan saudara disiplin rohani, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Itu harus berasal dari kerinduan pribadi. Bukan karena dipaksa sama orang tua. Ya kalau masih kecil ya kita ajar, kita didik anak-anak kita semua. Tetapi ketika sudah dewasa, Bapak Ibu Saudari, harapan kita, anak-anak itu datang ke gereja, mereka berdoa, mereka merenungkan firman Tuhan, bukan karena dipaksa, tapi lahir dari hati yang tulus kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Lahir dari hati yang tulus kepada Tuhan. Itu harus berasal dari kerinduan pribadi, bukan karena terpaksa. Ingat baik-baik, saudara, kenapa krisis iman terjadi dalam setiap kehidupan mereka semua? Karena mereka tidak menemukan iman yang relasional ini, ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu, atau iman yang personal maksud saya. Krisis iman adalah kesempatan sekali lagi untuk memperdalam relasimu dengan Tuhan. Saudara, kalau kalian ada di dalam setiap kehidupan krisis iman, kalian tidak meyakini setiap kehidupan imanmu ini benar atau tidak dan lain sebagainya,
Justru itu kesempatan untuk saudara memperdalam relasimu dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau bertanya, ada gak sih Tuhan dalam setiap kehidupanku? Apa benar memang Tuhan ini ada dan lain sebagainya? Saudara, justru itu kesempatan untuk saudara memperdalam relasimu dengan Tuhan. Sehingga saudara bukan hanya mendengar Tuhan, ya, dan memiliki iman pendeta saudara atau iman dari orang tuamu, tetapi justru saudara itu kesempatan untuk saudara memperdalam iman secara personal di dalam kehidupanmu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang kedua. Bagaimana saudara dan saya diingatkan supaya saudara ingat baik-baik iman personal lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita memiliki iman yang personal. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Saudara, di sini berarti penting sekali mendengar firman Tuhan. Penting sekali saudara dan saya mendengar firman Tuhan, sehingga akan muncul iman dalam setiap kehidupanmu. Karena iman itu tumbuh saat saudara dan saya merenungkan kebenaran Allah yang tertulis sekali lagi di Alkitab, bukan di kitab-kitab yang lain. Inilah kita mempercayai Alkitab sebagai sumber satu-satunya referensi yang utama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara mau berjumpa dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, saudara harus belajar mendengar firman Tuhan. Saudara harus banyak belajar merenungkan Alkitab secara pribadi. Saudara mendengar firman Tuhan seperti yang saya sampaikan setiap harinya. Jangan hanya sekali-sekali, setiap waktunya Pak Bu. Sehingga iman itu muncul di dalam setiap masa-masa setiap hidup saudara dan saya. Apapun musim hidupnya, masa apapun yang saudara alami. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita memiliki iman yang personal? Selain kita mendengar firman, yang kedua bersekutulah di dalam Tuhan. Khususnya dalam doa saudara. Bersekutulah kepada Tuhan. Ya, iman itu bukan teori Pak Bu. Kalau saudara iman itu teori saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka iman itu karena tidak adanya relasi. Jadi iman itu bukan teori sebenarnya. Tetapi sekali lagi relasi. Hubungan saudara dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua bersekutulah dengan Tuhan di dalam setiap doa-doa. Sehingga saudara, iman yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita semua bukan teori, bukan penuh di otak, tetapi benar-benar saudara dikasih oleh Tuhan, ada relasi, ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan itu biasanya subjektif. Ya. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara bisa menangis. Kemudian saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, saudara mungkin bisa diam. Mungkin saudara bisa bermanifestasi. Itu subjektif. Mungkin Tuhan bawa saudara ke tempat di mana Dia ada dan ditunjukkan, ya, mimpi lewat mimpi dalam setiap kehidupan saudara. Itu subjektif. Walaupun subjektif, tetapi saudara meyakini bahwa itu Tuhan. Dan gak semua orang bisa seperti itu Pak Bu. Ya, gak semua orang bisa seperti itu. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudari, selain kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan Allah, dengan pengetahuan akan Allah, tetapi ingat baik-baik, hal itu pun belum cukup. Belum cukup Pak Bu. Kita penuhi hati dan pikiran kita dengan Allah yang ada di tulisan-tulisan buku di perpustakaan. Belum cukup. Saudara harus menjumpai Allah yang saudara percayai lewat perjumpaan secara pribadi. Dan itu tidak ditemukan di ruang-ruang perpustakaan. Makanya anak-anak sekolah teologi ya Bapak Ibu Saudari, terkadang mereka menjadi sombong rohani. Kenapa? Karena memenuhi kognitif mereka. Ya, mereka merasa lebih pintar. Itu saya pernah rasakan Pak Bu. Merasa lebih pintar dari pendeta yang lain. Merasa lebih pintar daripada setiap pengkhotbah yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan kita bisa mengkritisi setiap khotbah-khotbah yang tidak alkitabiah di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi ternyata bukan itu.
Bapak Ibu Saudari, bukan itu. Ya, alami Tuhan di dalam setiap kehidupanmu sehari-hari. Sehingga saudari yang dikasih oleh Tuhan, setiap ujian yang ada di dalam setiap kehidupanmu, saudara bisa berhasil melewatinya dan melihat kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, iman yang personal itu seperti itu. Gimana memilikinya? Dengarlah firman Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan dalam doa, dan alami Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari malam hari ini saya mau mengajak kita semua, supaya saudara mengerti. Ya, Mazmur yang pertama, saudara dikatakan orang yang berbahagia itu orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di sana hagah, dalam bahasa Ibraninya hagah, yang berarti bergumul. Ya, bergumul dengan teks. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga menghasilkan perubahan hidup dalam setiap hidupnya. Tidak apa-apa kalau orang muda mempertanyakan kehidupan imannya, tetapi dia harus mendatangi Alkitab dengan rendah hati. Dia harus mendatangi Alkitab, itu teks yang tertulis di dalam Alkitab dengan rendah hati, sehingga menghasilkan perubahan hidup di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dalami, ya Bapak Ibu Saudari, setiap firman Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara mau merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kedua, saudara diajar bagaimana memiliki iman yang personal. Saudara jadikan doa sebagai komunikasi personal saudara dengan Tuhan. Ya, Yesus mengajarkan doa di kamar tersembunyi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, ketika disebutkan doa di kamar tersembunyi, dalam bahasa Yunaninya adalah tameion. Tameion itu simbol keintiman dengan Bapa. Ketika kita masuk kamar, Bapak Ibu Saudari, itu simbol keintiman dengan Bapa. Di dalam setiap kehidupan saudara, maka Bapamu dari tempat yang tersembunyi juga akan merahmati doa orang-orang yang tulus dari tempat yang tersembunyi juga. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudari, doa itu sebagai komunikasi personal. Jadi ketika engkau berdoa, Bapak Ibu Saudari, enggak usah ada contekan. Enggak perlu ada contekan-contekan ketika berdoa. Tuluslah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal setiap doa-doa yang lahir di dalam ketulusan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari jadikan kamarmu tempat engkau berhubungan intim dengan Allah. Kalau saya ngomongin tentang berhubungan intim, Bapak Ibu Saudari, berarti ada relasi yang dibangun di sana. Saudara bisa berkomunikasi dengan doa. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara bisa menikmati perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan di kamar-kamar saudara. Bukan di ruang-ruang gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, karena Tuhan Yesus mengajarkan doa itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Di kamar kita. Ya Bapak Ibu Saudari, di sini kalau kita di kamar kan, saudara mau pakai baju, nggak pakai baju, mau pakai daleman saja nggak malu kan Bapak Ibu Saudari. Demikian juga dengan kita dengan Tuhan. Seharusnya tidak malu ketika saudara mau bertemu dengan Tuhan dalam doa-doamu. Sampaikan apa saja. Ya, sampaikan apa saja. Kalau kita sampaikan sama pendeta, sama kakak rohani dan lain sebagainya, bisa saja mereka bilang, kamu nih begini, dan lain sebagainya. Dan akhirnya malah kita dihakimi. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sampaikan kepada Tuhan, sampaikan apa saja. Jangan hanya mengandalkan doa di gereja. Doalah secara pribadi. Sehingga saudara tahu, di dalam setiap kehidupanmu Tuhan berkenan. Ketika engkau menyampaikan doa-doa itu. Bahkan doa yang simple saja, tapi dengan hati yang tulus, Tuhan dengar. Ya, yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ada ujian iman. Bagaimana saudara dan saya memiliki iman yang personal. Saudara, ada ujian iman dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Iman itu diuji seperti emas di dalam api. Bapak Ibu Saudari, ini adalah proses pemurnian. Di dalam setiap kehidupan imanmu, saat kalian menghadapi kesulitan, tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui setiap peristiwa hidupku ini? Apa yang Tuhan ingin ajarkan? Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan ingin ajarkan lewat hal ini? Sehingga aku dapat berubah. Supaya aku dapat menghadirkan Tuhan selalu dalam setiap hidupku. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah lewat kebenaran ini
Saudara, sekali lagi, iman warisan is no problem. Itu berkat awal. Ya, tetapi tidak menggantikan pertobatan secara personal. Karena Allah memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat. Saudara, milikilah iman personal. Karena iman personal ini memerlukan komitmen harian. Saudara perlu menyangkal diri. Saudara perlu memikul salib saudara sendiri. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, bagi kita semua, bagi yang bergantung pada iman warisan, tanyakan, apakah aku pernah mengalami kelahiran baru? Apakah saudara dan saya pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Tuhan hadir lewat setiap pembelaan-pembelaannya dalam hidup saudara. Kalau belum, Bapak Ibu Saudari, carilah mentor rohani yang bisa menuntun ya pertumbuhan iman saudara. Jangan sendiri kalau memang saudara belum bisa sendiri. Sehingga saudara jangan hanya bergantung pada iman warisan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi bagi yang sudah memiliki iman personal, saya mau mengajak saudara, wariskanlah imanmu itu. Dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Sehingga mereka pun nanti, mereka boleh menemukan iman personal. Karena apa? Karena saudara sudah memberikan pondasinya. Supaya anak-anakmu menemukan Allah yang benar, Allah yang mana. Oh, Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan yang lainnya, Pak. Amin. Saudaralah yang mengajarkan, mewariskan kepada anak-anakmu. Ke generasi selanjutnya, generasi berikutnya. Hindari kesombongan rohani, Bapak Ibu Saudari. Ya, ingat baik-baik. Walaupun saudara sudah memiliki iman personal, saudara tetap kita perlu rendah hati. Ya, walaupun saudara pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, diangkat ke surga mungkin. Ya Bapak Ibu Saudari, di tempat-tempat di mana saudara diangkat oleh Tuhan. Dalam setiap mimpi-mimpi, ada loh yang demikian. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi jangan sampai itu menjadi kesombongan. Di dalam setiap kehidupan saudara. Oh, saya sudah pernah diangkat Tuhan loh, lihat surga. Kamu belum kan? Gitu Bapak Ibu Saudari ya. Jangan. Biasa saja semua. Hindari hal-hal yang lebay dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena gak semua orang memiliki hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena Tuhan memberikan kekhususan-kekhususan kepada setiap orang. Dalam setiap kehidupan iman mereka. Makanya setiap hidup orang itu unik. Masing-masing unik. Ya Bapak Ibu Saudari. Jauhkan kesombongan rohani. Bagi kalian yang sudah memiliki iman personal. Sudah menemukan secara pribadi. Kehidupanmu dengan Tuhan. Bersyukurlah. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Sehingga engkau tetap selalu rendah hati. Ketika datang di dalam hadirat Tuhan. Seperti bejana yang kosong. Yang hanya mau diisi di dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tuh hanya mau diisi ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Gak mau banyakkan komentar dan lain sebagainya. Ya apalagi komentar-komentar yang negatif. Gak mau. Kita hanya mau diisi. 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 Di dalam setiap kehidupan kita semua. Gelas yang kosong. Sehingga hidup saudara semakin bersih. Jiwa saudara semakin disegarkan. Ya, biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudari, firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Suatu hari nanti di depan pintu surga, Tuhan tidak akan bertanya, apakah orang tuamu melayani aku? Tuhan nggak akan bertanya seperti itu. Apakah kamu anggota gereja yang aktif? Enggak, Tuhan tanya. Tetapi dia akan bertanya, apakah engkau mengenal aku? Apakah hidupmu kunikmati dalam setiap keseharian? Saudara, hari ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu. Bukan untuk menawarkan agama warisan, tetapi ada hubungan yang hidup. Saudara menghidupkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan maukah kalian menerimanya? Bukan hanya sebagai Tuhan nenek moyangmu, tetapi sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu masing-masing. Jika saudara mau, saudara bisa pegang tangan saudara di dada saudara. Dan katakan kepada Tuhan, mulai hari ini, imanku bukan iman warisan. Tetapi imanku adalah milikku sendiri. Karena aku berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami sadar pada kesempatan malam hari ini, bahwa iman warisan tidak cukup. Kami ingin mengenalmu secara pribadi.
Tolonglah kami ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Untuk tidak puas dengan cerita orang lain. Tetapi kami merindukan perjumpaan denganmu ya Allah kami. Bagi mereka yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus, biarlah malam hari ini Tuhan, kami percaya, kami mau berkata, Tuhan, aku percaya, Engkau mati bagiku. Saudara bisa ikuti doa saya, Tuhan, aku percaya, Engkau mati bagiku dan bangkit. Masuklah ke dalam hidupku, jadilah Tuhan di dalam setiap kehidupanku dan juru selamatku, dan aku mau terus mengikuti jalan-jalan-Mu. Bagi saudara yang sudah percaya, kobarkan lagi imanmu. Jadikanlah kami semua ya Tuhan generasi yang tidak hanya mewarisi iman dari orang tua kami, tetapi kami menghidupi setiap kehidupan iman daripada orang tua kami dalam hidup kami semua. Kami menghidupi iman itu, memperjuangkannya dan mewariskannya dengan kuasa kepada generasi selanjutnya. Di dalam nama Yesus yang kami percaya, yang sanggup mengubah iman keturunan menjadi iman yang menyala-nyala karena hubungan personal. Ada iman yang terus personal, yang Tuhan terus hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua dalam istirahat kami, dan kami boleh bangun esok pagi dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Malaikat-Mu yang berlindung di dalam setiap kehidupan kami, pribadi, keluarga demi keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasih, sertai setiap pekerjaan usaha kami semua. Setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati bagi kemuliaan sorga. Terima kasih buat malam hari ini, hamba-Mu selesai berkata-kata, hamba-Mu selesai menunaikan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah, melembutkan setiap hati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin.